Hai para penonton, pendengar, dan pembaca sekalian. Pernahkah Anda mendengar kata mati mendadak? Sesungguhnya orang tidak ada yang secara tiba-tiba meninggal. Semuanya memiliki proses penyakit yang dialami, sama seperti halnya dengan orang yang meninggal karena henti jantung. Henti jantung adalah hilangnya fungsi jantung untuk memompa darah yang terjadi secara mendadak. Angka kejadian henti jantung atau cardiac arrest dalam istilah medis berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO bersekitar 10 dari 100.000 orang normal yang berusia di bawah 35 tahun dan per tahunnya mencapai sekitar 300.000 sampai 350.000 kejadian. Kejadian henti jantung ini dalam prosesnya menyebabkan kurangnya oksigen yang dapat disalurkan ke seluruh tubuh, terutama otak dan jantung itu sendiri. Bila kurang oksigen ke otak, maka sel-sel otak akan mati dan hilangnya kesadaran dan fungsi otak lainnya. Pada jantung, sel-sel jantung akan kekurangan oksigen dan akan mati. Sel-sel yang telah mati tidak dapat dihidupkan kembali. Bila tidak cepat ditangani, maka dapat berujung pada kematian. Namun ternyata kabar baiknya adalah ketika serangan jantung atau henti jantung masih dapat diselamatkan. Saya Ramdhani akan menjelaskan proses yang dapat Anda lakukan ketika menemukan orang sekitar Anda mengalami henti jantung. Sebelum lanjut video ini, ada baiknya Anda menyimak terlebih dahulu penyebab dari henti jantung. Kejadian henti jantung dapat disebabkan oleh 1. Gangguan irama jantung, 2. Penyakit jantung koroner, yang ketiga dapat disebabkan oleh abnormalitas lainnya pada jantung. Penyebab lainnya dapat berupa gangguan metabolik atau elektrolit seperti kekurangan kalium menyebabkan gangguan irama jantung, pemakaian obat-obatan, keracunan obat, trauma, ataupun kecelakaan. Oke, kita kembali ke proses yang Anda dapat lakukan. Ketahuilah hal-hal dan tanda-tanda yang Anda harus waspadai gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan henti jantung dapat dirasakan seperti pusing atau rasa seperti mau pingsan, kehilangan keseimbangan tubuh, dapat juga langsung terjatuh atau kehilangan kesadaran. Bila sedang bepergian dan menemukan kerabat ataupun orang lain yang langsung terjatuh tergeletak, pertama, cobalah untuk memanggil dan membangunkan orang tersebut. Tepuk bahunya atau mencoba rangsang nyeri dengan mencubitnya. Bila tidak kunjung bangun, cobalah Anda cek nadi. Nadi dapat dicek pada bagian karotis dengan cara kira-kira 2 cm dari garis tengah leher atau jakun pada sisi yang paling dekat dengan Anda. Bila tidak menemukan, maka segera panggillah bantuan emergency public service yang ada seperti 119. Hal selanjutnya yang Anda dapat lakukan adalah lakukan pertolongan pertama, yaitu bantuan hidup dasar dengan kompresi jantung paru atau CPR. Setelah segera letakkan pangkal telapak tangan yang dominan di tengah-tengah dada, letakkan tangan yang lain di atasnya dengan jari saling mengunci seperti yang ada di dalam video. Berikan penekanan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman kira-kira kedalaman 2 inci atau 5 cm. Selama Anda memberikan kompresi, Anda menghitung jumlah kompresi yang Anda berikan seperti yang ada di dalam video, yaitu 1-30 dengan memberikan ventilasi atau napas 2 kali, atau dengan kata lain 30:2 jika memungkinkan. Namun, jika ragu atau alasan lain, maka lakukan hanya kompresi saja selama 30 dikali 5 atau selama 5 siklus. Kemudian lakukan evaluasi kembali dengan cek nadi seperti langkah di awal. Bila Anda tidak menemukan atau nadi tidak teraba, maka lakukan kembali kompresi seperti langkah sebelumnya sampai bantuan lebih expert datang, atau Anda merasa sudah cukup lelah atau tidak memungkinkan untuk melakukan kompresi lagi, ataupun
sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, atau bila sudah melewati 30 menit. Itulah hal-hal yang Anda perhatikan dan dapat lakukan. Share video ini bila Anda menganggap bermanfaat. Silakan komentar di bawah bila ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa and see you. Bye-bye.